Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Salam bahagia kerabat desa, salam sehat. Apa Dukcapil? Pagi ini kita akan mendengarkan inovasi dari teman-teman di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Malang. Nah, jadi Kabupaten Malang ada Desa Kutuntas, Kabupaten Sampang ada Sakera Mesem. Ini menarik sekali ini. Pagi ini kita tidak ditemani oleh Pak Dirjen, tapi kita ditemani oleh Ibu Ningrum dari Direktur Capil. Selamat pagi, Bu Ningrum. Selamat pagi, Mas Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Izin Pak Ses, selamat pagi pemirsa TV Desa dan kawan-kawan semuanya di seluruh Indonesia. Dan juga teman-teman kami yang sudah gabung, baik melalui Zoom maupun live YouTube. Pagi ini kita akan mendengarkan inovasi dari kawan-kawan dari Kabupaten Sampang dan Malang ya Mas Suryo Koco. Betul ini. Ada Sakera yang lagi mesem. Lagi ada Sakera Mesem dari Kabupaten Sampang, yaitu satu pintu administrasi kependudukan, rakyat menjadi sejahtera dan membahagiakan. Yap. Dan satu lagi inovasi dari kawan-kawan kita dari Kabupaten Malang, Desa Kutuntas. Selamat pagi Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sampang dan Kabupaten Malang. Selamat inovasinya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat membanggakannya. Silakan Mas Suryo Koco, mana yang terlebih dahulu akan ditampilkan untuk kita lihat lebih jelasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Direktur. Jadi ini yang menarik ini karena Sakeranya mesem, jadi kayaknya harus kita sapa dulu ini dari Sampang. Selamat pagi Mas Edi. Oke, terima kasih. Kita akan menyaksikan dulu tayangan video dari Sakera Mesem. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang ini dalam rangka untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sampang, maka kami punya inovasi yang kami beri nama Sakera Mesem. Sakera Mesem itu kepanjangan dari satu pintu administrasi kependudukan, rakyat menjadi sejahtera dan membahagiakan. Kami sampai saat ini fokus pada pelayanan kependudukan dan alhamdulillah di sini kami sudah bisa melakukan pencetakan sendiri khusus untuk pelayanan kartu keluarga, akte kematian dan akte kelahiran, karena ketika bicara data penting di masyarakat itu yaitu KK. Alhamdulillah dengan adanya pelayanan di kantor desa Labuhan ini sangat membantu buat kami masyarakat kecil yang biasanya kita ngurusnya di luar sampai ke Kabupaten Sampang, dan sekarang di sini kita sudah bisa mencetak secara langsung dan ini sangat membantu buat kami. Terima kasih. Dua inovasi
pelayanan kependudukan yang akan kami luncurkan itu adalah yang pertama, kita beri nama inovasi karpet merah, yaitu kartu tanda penduduk 17 tahun menerima di rumah atau di sekolah. Artinya bahwa kami akan melakukan perekaman kepada masyarakat yang berusia 17 tahun, baik itu yang di rumah atau di sekolah. Oleh karena itu, dalam rangka untuk memaksimalkan pelaksanaan inovasi karpet merah ini, maka kami juga akan melakukan kerjasama dengan cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur yang ada di Kabupaten Sampang, yang dalam hal ini mempunyai binaan terkait dengan lembaga pendidikan SMA dan SMK, dan juga kami juga akan melakukan kerjasama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sampang terkait dengan lembaga pendidikan keagamaan, yaitu di Madrasah Aliyah. Karena di lembaga itulah penduduk yang berusia 17 tahun berada. Dan yang kedua yang akan kami luncurkan adalah kita beri nama Balada Cinta, yaitu bayi lahir langsung dapat cetak akta dan KIA atau kartu identitas anak. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pelaksanaan ini kami melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sampang. Jadi ketika nanti ada kelahiran di tempat pelayanan kesehatan itu Puskesmas, maka kami lakukan pencetakan akte kelahiran dan kartu identitas anak. Harapan kami, ciptakan pelayanan prima yang dapat membahagiakan masyarakat sesuai jargonnya Sakera Mesem. Dan kami harapkan pula agar kepala desa dan lurah se-Kabupaten Sampang dapat mendukung sepenuhnya, sehingga dengan demikian visi Bapak Bupati, yaitu Sampang hebat dan bermartabat, dapat segera terwujud. Oke, kita akan ke Malang dulu ya, Kabupaten Malang. Oke. Silakan. Kita sapa dulu Pak Sirat Aziz. Pagi Pak. Pagi Aziz. Pagi Pak Suryo. Oke. Kita akan mencoba menyaksikan tayangan dari Kabupaten Malang dulu sebelum kita mencoba nanti berkomunikasi ke Kabupaten Malang maupun Kabupaten. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Sanusi, Bupati Malang, menyampaikan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang bekerja sama dengan desa, kelurahan. Setiap desa dan kelurahan menunjuk satu orang kader sadar adminduk sebagai operator yang bertugas membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk melayani masyarakat desa dan kelurahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan secara online dan mensosialisasikan semua kebijakan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Terima kasih. Perbarui data sesuai kondisi terkini, hidup tenang, tertib dan terapi. Warga Kabupaten Malang yang selalu
masa kini. Mari warga sadar akan administrasi, memperbarui data sesuai kondisi terkini. Hidup tenang. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organik, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas A. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan. Melangkah maju menuju masa kini. Mari warga sadar akan administrasi, memperbarui sesuai kondisi terkini. Hidup tenang dan teratasi. Masyarakat Kabupaten Malang, kita sukseskan bisa. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. 1. Sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. 2. Sadar akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan. 3. Sadar akan pentingnya pemutakhiran data kependudukan. 4. Sadar akan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat. Dukcapil akan melayani masyarakat Kabupaten Malang dengan sepenuh hati. Dukcapil, bisa, bisa, bisa. Desaku Tuntas merupakan inovasi pelayanan bidang administrasi yang dirintis oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten, di mana program tersebut dilaksanakan oleh kader sadar Minduk tingkat desa. Program tersebut bermaksud meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat di tingkat desa. Terima kasih kepada Pak Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan program Desaku Tuntas. Semoga dengan program tersebut akses pelayanan administrasi kependudukan desa semakin terjangkau dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang. Semoga kemakmuran Kabupaten Malang bisa dicapai melalui pelayanan admin di tingkat desa. Dukcapil, bisa, bisa, bisa. Hari ini sepertinya kondisi akses internet kita. Pak Kadisma, Pak Sirait, halo. Ya ke Halo. ya, silakan. Halo Pak Suryo. Silakan berbagi cerita tentang Desa Tuntas. Iya, selamat pagi Pak Suryo. Assalamualaikum. Cuma agak jauh suaranya Pak. Halo, silakan Pak. Silakan Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Halo. Ya. Ya, halo. Pak Suryo. Silakan. Sudah terdengar Pak. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa seluruh Indonesia. Kami dari Kabupaten Malang akan sedikit bercerita terkait dengan inovasi Desaku Tuntas. Ya, Kabupaten Malang terdiri dari 3 kecamatan, kemudian jumlah penduduk 2,6 juta. Nah, dari kondisi itu, kemudian yang kedua terkait dengan kondisi saat sekarang ini masih di dalam pandemi, kami berusaha untuk memperkecil terkait dengan pengajuan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat mobilitas, sehingga kami bersama teman-teman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan suatu informasi kepada masyarakat dalam
lembaga pelayanan Minduk ya cukup sampai dengan di desa yang kita namai dengan Desaku Tuntas. Nah, terkait dengan Desaku Tuntas ini, jadi masyarakat cukup datang di kantor desa, di mana di kantor tersebut sudah kami siapkan petugas. Nah, ini yang telah kami berikan pemahaman terkait dengan persyaratan ketentuan untuk pengajuan administrasi kependudukan. Nah, di samping itu petugas ini adalah petugas yang kita bentuk, yang kita namai kader sadar adil. Mereka yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat. Terkait dengan masalah pengaduan, pengaduannya menggunakan aplikasi online. Ya. Aplikasi online yang sudah disediakan, yaitu ada si Pajak, si Peduli, dan si Peboy. Dari aplikasi tersebut, kader sadar adil membantu pengajuan dari masyarakat dengan mengupload dokumen, sehingga masyarakat tidak perlu untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, dari upload yang dibantu oleh kader sadar admin tersebut, teman-teman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelesaikan pengajuan. Nah, kemudian selanjutnya, setelah selesai dokumen adminduk, kami kirim melalui email dari tersebut dan bisa dilakukan untuk pencetakan di kantor. Pelayanan yang kami layani terkait dengan Desaku Tuntas ini ada 6 layanan. 6 layanan bisa dilakukan di kantor desa, 2 layanan harus dilakukan pencetakan di ADM ya, yang sudah kami siapkan di kantor kecamatan. 6 layanan tersebut yaitu antara lain 1 kartu keluarga, 2 akte kelahiran, 3 akte kematian, kemudian yang keempat terpindah, kemudian yang kelima pengajuan cetak KTP, dan yang keenam pengajuan cetak KIA. Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak perlu jauh-jauh hidup di kantor dinas dukcapil, jadi cukup desa dan bisa diambil di desa masing-masing. Ini sedikit informasi gambaran yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih Pak Suryo. Oke, terima kasih Pak Sirait. Pak Sirait. Alhamdulillah ini bergabung juga di acara kita. Ada Pak Bupati Dairin. Selamat pagi Pak Bupati. Terima kasih sudah bergabung mengikuti ngopi bareng Dukcapil. Selanjutnya Bu Direktur, silakan Bu Ningrum, ini atas konsep Desaku Tuntas ini menarik, bagaimana menyelesaikan administrasi kependudukan cukup sampai di kantor desa. Silakan Bu Ningrum. Ya. Baik, Mas Suryo Koco, walaupun baru kali ini kita komunikasi, sudah seperti lama ya Pak, soalnya saya sering lihat Mas Suryo Koco di Ngopi Pagi, saya terus ikuti Mas. Jadi begini, dari Kabupaten Malang tadi, terima kasih Pak Kadis, Pak Sirait, dan kawan-kawan di Kabupaten Malang. Paparan dari Kabupaten Malang tadi sudah menunjukkan ke kita, Desaku Tuntas, bahwa yang namanya inovasi itu rupanya tidak perlu terlalu canggih-canggih amat, namun ini sederhana sekali, tapi mampu menyelesaikan segala pelayanan administrasi kependudukan di desa. Nah, dengan demikian, bagus sekali inovasi ini dan kami rasa bisa dilakukan
di mana saja, oleh siapa saja di desa di seluruh Indonesia, Mas Suryo. Karena kita dengar tadi bahwa dengan program GISA-nya, pertama sadar akan arti pentingnya induk, kemudian pemanfaatan data, kemudian mengupdate data ketika ada perubahan. Kita dengar memperbarui data kondisi terkini, hidup tenang, tertib, dan teratasi. Nah, ini sangat bagus sekali ini. Jadi semangat dari kawan-kawan Dinas Dukcapil perlu disosialisasikan kepada masyarakat, walau sesederhana apapun itu, namun kalau kita diam saja pun tidak ada hasilnya ya Mas Suryo Koco. Ya, betul. Yang kita ketahui GISA itu update kemudian membahagiakan masyarakat. Jadi dari Kabupaten Malang ini sudah memberikan arti kepada kita bahwa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat itu sangat membantu masyarakat itu sendiri yang ada di desa. Karena 4 pelayanan, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan surat pindah itu tidak perlu datang lagi ke kabupaten atau kecamatan, cukup di desa. Sudah bisa dicetak di desa. Nah, jadi di desa saja semuanya tuntas. Makanya inovasi ini bernama Desaku Tuntas. Bagus sekali Pak Mas Suryo Koco. Demikian mungkin ulasan kami. Oke, terima kasih. Silakan, Pak Kadis, Pak Sirat, ada yang menarik ketika bicara desa tuntas. Apakah semua desa di Kabupaten Malang sudah secara otomatis hari ini sudah melakukan pelayanan-pelayanan yang terintegrasi dengan Dukcapil, Dinas Dukcapil, atau masih ada juga desa yang belum terintegrasi? Ya, terima kasih Pak Surya. Jadi gini, untuk informasi, untuk Kabupaten Malang itu ada 378 desa dan 12 kelurahan. Ya, kemudian secara geografis Kabupaten Malang wilayahnya daerah perbukitan, sehingga di dalam rangka pelayanan atau meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Malang kami butuh kerja keras. Ya, kemarin terkait dengan inovasi Desa Tuntas baru kita dapat selesaikan 49 desa. Jadi masih banyak yang harus kita tambahin. Insya Allah kami targetkan di tahun 2021 ini semua desa dan kelurahan insya Allah akan tuntas. Semuanya akan bisa dilaksanakan terkait dengan pengajuan pelayanan adminduk di desa. Koreksi Bapak, tadi disebut ada 4 layanan. Kami ada 6 layanan yang bisa dilakukan di inovasi Desaku Tuntas. 2 layanan ini yang belum bisa dicetak di desa. Ya, karena terkait dengan penyiapan infrastrukturnya itu yang cukup mahal, yaitu cetak KTP dan KIA. Sehingga untuk cetak KTP dan KIA ini kader sadar adminduk kami arahkan ke kantor kecamatan. Yang mana di kantor kecamatan ini tersedia ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri, yang bisa digunakan selama 24 jam dalam 1 hari. Kemudian seandainya ADM ini tidak dapat fungsi, masih kami siapkan juga di kantor kecamatan. Ini sudah kita fasilitasi cetak KTP, printer cetak KTP, dan printer cetak KIA. Sehingga masih tetap beberapa pilihan. ADM katakanlah jaringan tidak fungsi, bisa juga melakukan pencetakan di kantor kecamatan, yang mana di kantor kecamatan sudah kami siapkan 2 orang petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Jadi masing-masing ada 2 orang setiap kecamatan. Ini adalah salah satu perhatian besar dari Bapak Bupati Malang, dalam hal ini Bapak Sanusi, terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan.
Itu informasi dari kami, Pak Suryo. Oke, artinya di kecamatan ada 2 petugas, kemudian di desa-desa dikembangkan kader GISA itu ya Pak ya, yang bisa membantu untuk pelayanan kepada masyarakat, dan untuk yang pelayanan langsung terintegrasi dari 378 desa 12 kelurahan, saat ini baru 49 desa yang terintegrasi, dan targetnya tahun ini semua bisa terintegrasi, karena memang saya pikir sih ketika kesadaran dari desa untuk mensupport kebutuhan infrastrukturnya bisa langsung on semua desa ya Pak Kadis ya? Ya, kami usahakan juga seperti itu. Memang begini terkait dengan pelayanan. Oke. Ini memang harus ada sinergi antara Dukcapil dengan pemerintah desa. Betul. Izin Mas Suryo. Oke, silakan. Ya, Pak Kadis, ada satu hal yang kami tanyakan, yang kader sadar adminduk di desa ini memang benar-benar support dari desanya sendiri ya Pak ya? Bukan dari Dukcapil ya? Ya, jadi begini, kita sedikit bicara terkait dengan proses munculnya inovasi desa Kutuntas. Yang jelas harus ada peningkatan SDM, apakah itu SDM-nya di dinas maupun SDM dari desa. Nah, kita tahu bahwa untuk peningkatan SDM terkait dengan pemahaman dokumen administrasi kependudukan, terutama dalam hal ini adalah persyaratan-persyaratan, maka mereka harus kita berikan pelatihan, bimbingan dan lain sebagainya, yang mana nantinya yang kader sadar admin paham betul ya terkait dengan persyaratan dan ketentuannya. Sehingga dari pemahaman mereka tadi itu, mereka bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka pengajuan pelayanan ini. Jadi kemudian yang kedua, terkait dengan sarpras yang ada di desa, kami masih mencoba untuk memaksimalkan sarana-prasarana dari desanya masing-masing. Sehingga pada saat kami berkomunikasi dengan desa, kami ajukan beberapa yang harus paling tidak sementara harus disiapkan oleh desa terkait dengan sarana-prasarana termasuk jaringan. Ya, karena tanpa jaringan maka layanan desa Kutuntas tidak akan bisa dilaksanakan. Karena proses pengajuannya harus menggunakan upload data melalui online 3 layanan yang sudah kita siapkan tersebut. Itu informasinya Ibu. Ya. Jadi bagus sekali ya Pak ya. Jadi kader ini tidak hanya melayani, juga membantu mensosialisasikan kepada masyarakat ya Pak. Iya. Iya. Jadi memang sinergi dengan desa ini sangat penting sekali ya Pak ya. Ya. Ya, mudah-mudahan di 2021 desa Kutuntas ini memang benar-benar tuntas. Ya, mohon doanya Bu. Oke. Bapak. Silakan Mas. Terima kasih. Kita ke Sampang nih. Mas Edi sudah bisa terkoneksi? Cek suara. Oke, udah mantap ini udah. Saya kira benar ini udah sekarang. Ayo Mas Edi, silakan berbagi cerita ini. Sekiranya sekarang jadi mesem ini ceritanya gimana ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Dirjen, walaupun beliau belum dengan kesibukannya belum bisa bersama kami. Dalam hal dihadiri Pak Dir, Ibu Direktur Capil. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kenapa saya sebut pertama kali? Karena Pak Dirjen ini adalah motivator yang paling luar biasa menurut kami, Pak Suryo Koco. Karena beliau multi talenta betul dengan pelayanan Dukcapil ini.
Terus yang kedua juga kami tidak lupa motivator kami yang kedua adalah yang terhormat Bapak Bupati Sampang, karena beliau memang sangat luar biasa untuk mendorong kami pelayanan Dukcapil ini bagaimana bisa betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu. Yang kedua yang terhormat kami juga Pak Surya Koco bersatim di TV Desa, sahabat Dukcapil, Kepala Dinas Dukcapil se-Indonesia yang berkenan hadir atau mengikuti acara Kopi Bareng ini. Kami dari Kabupaten Sampang pada hari ini mohon izin memakai budaya, Pak. Dengan saya ingin menyelaraskan dengan inovasi kami Sakera Mesem. Ya, jadi Sakera dibuat tersenyum ini untuk hari ini pagi ini. Sampang Sakeranya akan dibuat tersenyum dengan pelayanan di Dukcapil. Oleh karena itu perlu saya sampaikan cerita bahwa inovasi ini memang tidak datang tiba-tiba. Kami melalui proses yang cukup panjang karena yang melatar belakangi munculnya ini adalah kondisi geografis di Kabupaten Sampang. Jadi kalau masyarakat di Kabupaten Sampang ini dari sisi perumahannya ada model bergerombol, terus datarannya tinggi dan sebagainya, jangkauannya ke tempat pelayanan juga jauh, jadi itu. Dan mereka juga ingin ingin mengurus dokumen ini harus meninggalkan pekerjaan sehingga dan lain-lain. Hal-hal seperti itu mempengaruhi kami, menginspirasi untuk bisa bagaimana memberikan pelayanan ini mendekat kepada masyarakat. Yang kedua juga karena faktor masih ada kesan bahwa pengurusan administrasi kependudukan ini masih sulit, berbelit-belit, lama, bahkan ada kesan tidak gratis. Ini yang menjadi tantangan kami untuk bagaimana kami bisa memberikan pelayanan ini betul-betul mendekat pada masyarakat. Oleh karena itu kami beri nama Sakera Mesem, ini adalah akronim dari satu pintu administrasi kependudukan, rakyat menjadi sejahtera dan membahagiakan. Ini ending kami, sejahtera dan membahagiakan. Oleh karena itu kami selalu berupaya untuk bagaimana pelayanan di Dukcapil ini terlalu mendekat kepada atau menjadi mendekat di masyarakat. Kami punya 180 desa, 6 kelurahan, Pak Surya Koco. Dan sampai dengan saat ini, jadi masih ada 12 desa yang sudah terintegrasi pelayanannya dengan kami, dan 24 ini sudah daftar tunggu. Harapan kami memang 180 desa ini nanti bisa kami selesaikan pelayanan menjadi satu pintu di desa itu. Yang perlu saya sampaikan bahwa langkah kami pertama untuk mewujudkan Sakera Mesem ini kami membentuk operator desa. 180 desa dan kelurahan ini kami bentuk, kami angkat operator yang berasal dari desa. Kami ingin memanfaatkan potensi yang dari desa. Setelah kami diangkat dengan SK Bupati. Jadi surat keputusan Bupati. Setelah kemudian kita angkat operator, kami lakukan pengenalan dengan sistem informasi administrasi kependudukan SIAK kepada operator ini. Setelah pemahaman ini sudah dimiliki oleh operator, maka kami bergerak kepada kumpulkan semua kepala desa dan lurah se-Kabupaten Sampang untuk menyatukan pemahaman apa yang dimaksud pelayanan satu pintu di tingkat desa ini. Ini kami lakukan. Alhamdulillah kami dapat dukungan penuh dari semua kepala desa dan kelurahan. Hanya memang kenapa ini masih belum secara simultan bersamaan, karena terkait infrastruktur di masing-masing desa tidak sama. Oleh karena itu secara bertahap kami punya keyakinan bahwa 180 desa dan 6 kelurahan ini akan satu pintu pelayanan administrasi kependudukan. Itu pelayanan satu pintu di tingkat desa ini kami hanya mensyaratkan di desa menyiapkan 5 macam syarat. Saya sederhana ada 5 macam. 1, di desa menyiapkan seperangkat komputer. Yang kedua menyiapkan printer. Dan yang ketiga menyiapkan alat scanner. 4 ada jaringan. Yang kelima operator. Jadi operator yang kami dahulukan untuk di Kemah ini. Nah, bagaimana untuk mewujudkan perangkat infrastruktur ini bisa tersedia di desa? Ini semua desa yang menyiapkan, Pak. Kan kerjasama, kami melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bagaimana pelayanan administrasi kependudukan ini menjadi program rutin di tingkat desa, sehingga kami berharap menjadi program di anggaran APBD desa.
Alhamdulillah ini berjalan. Jadi kami memaksimalkan bagaimana anggaran desa itu bisa memasukkan program pelayanan administrasi kependudukan ini, termasuk juga biaya operasionalnya operator desa ini terfasilitasi melalui anggaran di desa. Kami mensupport dengan IT-nya, dengan software-nya dan pembinaan, pendampingan kepada operator, bagaimana operator ini betul-betul mampu melakukan pencetakan mandiri di desa. Ada 3 dokumen ada 2 kewenangan yang kami turunkan kepada desa dalam rangka pelayanan ini. Jadi operator bisa melakukan sendiri di desa. 2 kewenangan yang kami turunkan di desa ini adalah, yang pertama adalah pelaporan kelahiran. Yang kedua adalah pelaporan kematian. Pelaporan kematian ini yang akan kami dorong untuk selalu dimaksimalkan, karena pada umumnya masyarakat kita ini masih enggan untuk melaporkan kematian ketika terjadi ada masyarakat atau penduduk meninggal. Pelaporan secara administrasi tentunya sampai dengan di tingkat dinas kependudukan dan kabupaten. Oleh karena itu, karena ini mempengaruhi terkait dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten, apabila masyarakat yang sudah meninggal dunia ini tidak dilaporkan. Oleh karena itu kewenangan itu saya berikan. Tetapi terkait dengan 2 kewenangan ini, maka di desa bisa mencetak 3 dokumen, mencetak mandiri. Yang pertama kartu keluarga, yang kedua akte kelahiran, dan yang ketiga adalah akte kematian. 3 dokumen ini bisa dieksekusi, dicetak mandiri di desa itu. Oleh karena itu, yang lain apa tidak bisa dilakukan. Kami berupaya semua dokumen atau pelayanan administrasi kependudukan bisa dilayani 1 pintu di desa. Jadi ada masyarakat misalnya perekaman KTP kita siapkan sudah di tingkat kecamatan. Ada di masing-masing kecamatan sudah kita siapkan fasilitas alat perekaman, sehingga masyarakat kita setelah melakukan perekaman datang ke balai desa untuk bisa difasilitasi oleh desa untuk pencetakan KTP-nya. Sehingga tidak perlu masyarakat datang ke kami, sekalipun dalam konteks pencetakan KTP elektronik maupun kartu identitas anak, yang ini juga belum kita siapkan, belum siap untuk dicetak mandiri di desa. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa masyarakat ini tidak bisa memiliki dokumen kependudukan karena harus datang ke Dispenduk Capil. Oleh karena itu, dengan 1 pintu ini kami berharap semua pelayanan administrasi kependudukan bisa terselesaikan di tingkat desa atau kelurahan, yang kita beri kewenangan untuk melakukan entrian data sesuai dengan sistem SIAK itu 2 tadi itu. Yang lain bisa difasilitasi dengan cara berkasnya di-scan dan dikirim secara online ke kami. Jadi itu kaitannya yang berkaitan dengan saya kira, dan yang paling juga perlu saya sampaikan di sini bahwa kemitraan. Jadi dinas OPD yang berkompeten untuk mendukung Sakira Mesem ini, yang pertama adalah DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam rangka untuk memberikan support terkait dengan jaringan internet yang ada di desa. Dan yang ketiga adalah Pak Camat. Kami mendorong Pak Camat untuk desa dan kelurahan yang ada di wilayahnya untuk bisa memfasilitasi agar 1 pintu pelayanan ini bisa terwujud di desa. Yang keempat adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian di Bapeda Kabupaten. Terus kemudian juga bagian organisasi yang juga memfasilitasi terkait dengan inovasi-inovasi organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten ini. Dan yang terakhir adalah bagian tata pemerintahan. Ini juga berkaitan langsung dengan pelayanan di pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Jadi itu terkait dengan Sakira Mesem. Oleh karena itu, untuk menguatkan itu, maka Sakira Mesem ini kita jadikan jargon. Bahkan kami siapkan juga sudah dengan PIN-nya. Jadi PIN-nya sudah kita siapkan, sudah kita buatkan untuk sebagai simbol dari inovasi yang kami buatkan ini. Seperti yang ada di background di belakang kami ini. Oleh karena itu, harapan kami dengan pelayanan 1 pintu itu, maka
masyarakat yang tadinya mempunyai kesan mengurus administrasi kependudukan sulit, berbelit-belit, waktunya lama dan sebagainya, dan memerlukan waktu untuk bisa meninggalkan pekerjaan dan sebagainya, akan bisa terselesaikan dengan pelayanan satu pintu itu. Ya. Bisa saya sampaikan terkait dengan pelayanan Sakera Mesem di Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan saya membuat Sakera di Sampang ini khususnya dan umumnya di Madura bisa tersenyum dengan pelayanan administrasi kependudukan. Maka saya memakai pakaian adat ini, saya ingin pasif teman-teman ini agar Sakera di Sampang ini tersenyum, bukan egois dengan keadaannya ini. Sampang sudah berubah, Sampang sudah bisa tersenyum, Sakeranya sudah menebarkan senyum di mana-mana. Terima kasih Pak Sukoto. Terima kasih. Luar biasa. Kumisnya Pak Edi ini ditambah ada tai lalat di sini udah jadi kelihatan mesem itu. Mas Edi, ada yang menarik tadi Mas Edi sampaikan. Ada ini menurut saya sesuatu yang luar biasa, memberikan kewenangan. Artinya ada dua tentang pelaporan kelahiran dan kematian, karena memang kadang-kadang teman-teman di supra desa itu berbagi kewenangan itu yang suka eman-eman atau ada kekhawatiran dan seterusnya. Tapi Mas Edi tadi menyampaikan tentang berbagi kewenangan tentang pelaporan kematian dan kelahiran. Ini memang menjadi sesuatu yang penting. Dan yang menarik lagi tentang ada beberapa poin yang harus disiapkan oleh desa, desa terutama mungkin tentang operator, komputer, printer dan seterusnya. Ditambah yang menurut saya luar biasa adalah kemudian ada petugas pencatat atau operator di desa ini yang kemudian di SK-kan oleh Bupati. Jadi memang suka atau tidak suka integrasi antar dinas dan seterusnya, ini leadership Bupati menjadi sangat penting ya Mas Edi ya. Kira-kira betul nggak gitu nggak Mas Edi? Betul. Jadi makanya beliau menjadi motivator kami. Kita sangat berharap. Jadi kita sangat berharap bahwa bupati-bupati bisa mengikuti semangat yang juga dilakukan oleh Pak Bupati Sampang tentang bagaimana mendukung betul bahwa data administrasi kependudukan ini menjadi sangat penting. Kita ada kehadiran Pak Bupati dari Dairi, mungkin masih ada waktu kalau berkenan memberikan komentar. Pak Bupati Dairi masih mengikuti. Sambil menunggu kita coba pandangan dari Bu Direktur ini tentang inovasi luar biasa ini, Sampang dengan Sakera yang tadinya garang sekarang jadi Sakera Mesem. Silakan Ibu. Baik, Mas Suryo. Benar, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Kadis Kabupaten Sampang dengan Sakera Mesemnya. Satu pintu administrasi kependudukan rakyat menjadi sejahtera dan membahagiakan. Jadi intinya kalau kami lihat tadi, dan yang penting juga mungkin bisa direplikasi oleh teman-teman Dukcapil se-Indonesia, karena ini bisa dan mudah dilakukan kalau kita mau, adalah kolaborasi dan sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, terkait dengan operator dari desanya sendiri, dialokasikan dananya di APBD desa, terus berkolaborasi juga dengan Diskominfo terkait jaringan. Jadi tidak ada lagi keluhan lemotnya jaringan di suatu desa gitu. Nah, terus juga dukungan dari bupati wali kotanya itu sangat penting, karena tadi 180 desa operatornya di SK-kan oleh Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati Sampang yang sudah mendukung teman-teman kami di Dukcapil, sehingga pelayanan yang mendekatkan ke masyarakat insya Allah bisa diwujudkan di 180 desa dan
6 kelurahan ya Pak Betul, Kadis. betul, Ya. betul Ibu. Karena kalau kami lihat tadi syaratnya agak mudah juga. Ada 5 komputer. Nah, di mana sih yang nggak ada komputer sekarang? Terus printer, terus alat scanner, terus jaringan internet, kemudian operator. Nah, jadi sekali lagi inovasi ini saya katakan di awal tadi sangat sederhana tapi mengena. Kan yang penting itu ya Pak, sederhana mengena. Nah, jangan canggih tapi kurang bisa meningkatkan cakupan. Jadi itu artinya bukan berarti kita tidak mau canggih, cuman sederhana, mengena, pelayanan senang, masyarakat senang, dan bisa senyum-senyum gitu. Apalagi lihat tai lalat Pak Kadis nih tambah mesem-mesem nih kita nih. Ada pesan di Pak Bupati tadi, ciptakan pelayanan prima yang dapat membahagiakan masyarakat sesuai jargon Sakera Mesem. Mudah-mudahan tahun ini bisa meningkat lagi ya Pak Kadis ya. Ya, terus berjalan dan bergulir ini. Mesem-mesem, dan benar kata Pak Kadis tadi, semuanya ini adalah atas motivator yang sangat luar biasa dari Bapak Dirjen kita, Bapak Profesor Zudan Arif Fakrullah. Semuanya kalau kita bergerak bisa ternyata. Makanya jargon Dukcapil bisa tidak hanya sebuah jargon, iya memang bisa. Intinya kalau kita mau. Dan kami percaya teman-teman semua Dukcapil di seluruh Indonesia mau semuanya, tidak ada yang tidak mau. Namun intinya tadi yang bisa kita ambil adalah sinergi kolaborasi dengan dinas. Kita tidak bisa kerja sendiri. Tidak zamannya sekarang kita kerja sendiri. Bersama aja kita belum tentu bisa, apalagi sendiri ya Pak Kadis. Nah, kalau kita bekerja sama dengan baik, berkoordinasi dengan Bapeda juga, Pak Camat, Diskom Info, PMD, bagian organisasi, tata pemerintahan, nah itu semua bisa. Nah, jadi sekali lagi terima kasih atas inovasi teman-teman ini, begitu juga dari Kabupaten Malang dengan Desaku Tuntas. Pada intinya 2 inovasi ini sama, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi image bahwa pelayanan administrasi kependudukan itu sulit, berbelit, mahal. Nah, tidak ada lagi. Karena pada saat yang sama, petugas kita di desa di samping melayani, juga mensosialisasikan. Kalau ada pendapat-pendapat miring dari masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat, bisa kita luruskan. Demikian ya Pak Kadis Sampang dan Pak Malang. Mungkin demikian Mas Suryo ulasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, luar biasa. Ini memang saya jadi sempat mendapatkan pesan dulu dari almarhum Bapak saya bahwa berpikirlah yang sederhana tetapi jangan melakukan hal-hal yang sederhana. Jadi cara berpikirnya dibikin sederhana aja tetapi menyelesaikan apa disampaikan oleh teman-teman dari Malang dan juga Sampang tadi, cara berpikirnya sederhana aja bagaimana ini bisa membahagiakan, tetapi cara-cara artinya cara berpikirnya sederhana tetapi yang dikerjakan ini bukan sesuatu yang sederhana karena harus melakukan koordinasi, bagaimana mungkin ya kadang harus menyampaikan atau cukup panjang meyakinkan kepada teman perjalanan kan gitu, teman-teman dinas PRD ini loh manfaat buat kamu seperti ini dan seterusnya, manfaat untuk desa seperti ini, manfaat untuk Kominfo bahwa kemudian akan mendapatkan sumber-sumber data dan seterusnya. Ini bagian yang bukan pekerjaan yang sederhana, saya yakin, karena kadang-kadang juga mungkin pas udah dapet ini, udah mau dapat kliknya, nggak taunya ada rotasi kepala dinasnya berpindah. Ini sesuatu yang lain juga. Jadi memang bukan pekerjaan sederhana, tapi saya yakin sahabat Dukcapil dengan motivasi dari
Prof Yudan, dengan motivasi dari kepala daerah, apalagi menjadi sangat penting, karena kalau sudah Pak Bupati atau Pak Wali Kota itu mendukung, ya setidaknya setengah dari energi untuk meyakinkan teman-teman berkolaborasi itu sudah selesai, karena sudah perintah dari kepala daerah. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa, dan semoga ini menjadi inspirasi, menjadi semangat untuk sahabat Dukcapil lebih punya inovasi-inovasi baru, karena inovasi itu tidak pernah berhenti, kita tidak akan merasa cukup puas dengan apa yang sudah kita kerjakan hari ini, karena ketika kemudian kita evaluasi, pasti masih ada yang kurang, diperbaiki lagi. Ketika diperbaiki, ternyata tuntutannya sekarang ada lagi nih tambahan seperti ini, seperti tadi cetak KIA dan seterusnya. Ketika sudah ada KIA, ada juga nih teman-teman yang sudah melakukan inovasi KIA, bisa jadi kartu diskon untuk tempat hiburan dan seterusnya. Setidaknya mungkin bisa nih disinergikan di desa-desa wisata. Ketika bawa anak punya KIA, maka kemudian untuk tarif masuk bukan masuk ke dewasa dan anak-anak, tapi anak-anak dapat diskon lagi karena sudah punya KIA. Itu setidaknya menjadi bagian-bagian yang menarik. Luar biasa, terima kasih inovasi dari Malang, dari Sampang. Terima kasih Mas Edi, terima kasih Mas Sirat yang sudah berkenan membuat video tayangan, berkenan untuk menyiapkan waktu berbagi cerita inspirasi untuk kerabat desa dan sahabat Dukcapil dalam program acara ini. Dan terima kasih Bu Ningrum yang sudah berkenan untuk memberikan tanggapan, catatan, dan apresiasi untuk kedua sahabat Dukcapil yang tampil dalam kesempatan ngopi bareng Dukcapil kali ini. Tidak terasa waktu sudah di penghujung, 8.30 kita harus akhiri acara ini. Jangan lupa apabila terlewatkan atau merasa kurang nyaman dengan tayangan pada saat live, maka tim TV Desa akan melakukan proses editing dan upload di channel Ngopi Bareng Dukcapil. Jadi channel khusus di YouTube ada Ngopi Bareng Dukcapil. Semua video-video inovasi ada di situ. Semua tayangan-tayangan ngobrol kita juga ada di situ. Silahkan dikunjungi dan di-subscribe channel Ngopi Bareng Dukcapil. Sampai di sini, terima kasih untuk semua. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam sahabat Dukcapil, dan salam Dukcapil bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.